Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Tuniam. Dan saya Rizanada Aulia. Sini kami akan menjelaskan tentang implementasi penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah. Pelaksanaan penilaian autentik. Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penilaian otentik merupakan penilaian yang sebenarnya, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar dan perubahan tingkah laku yang telah dimiliki siswa setelah suatu kegiatan belajar mengajar berakhir. Pengertian nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu yang pertama, harga atau dalam taksiran harga. Yang kedua, harga uang. Yang ketiga yaitu angka kepandaian. Yang keempat, banyak sedikitnya isi. Yang kelima yaitu sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Yang keenam yaitu sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. 1. Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Penilaian hasil proses belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian otentik. Kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar dan perubahan tingkah laku yang telah dimiliki siswa setelah suatu kegiatan belajar mengajar berakhir. Selanjutnya, ciri-ciri penilaian autentik dan jenis-jenis penilaian autentik yang akan dijelaskan oleh teman saya Rizanada Aulia. Ya, selanjutnya yaitu ciri-ciri penilaian autentik. Penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan. Mengapa? Karena untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Terus, apa sih ciri-ciri penilaian autentik? Ya, yang pertama yaitu harus mengukur semua aspek pembelajaran yaitu kinerja dan hasil atau produk. Yang kedua yaitu dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penelitian. Kemudian yang nomor 5 yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya atau kuantitas. Kemudian jenis-jenis penilaian autentik. Di sini ada 6 jenis penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja ini, guru dapat melakukan dengan meminta para peserta didik untuk menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Dan cara merekam hasil penilaian tersebut yaitu yang pertama ada daftar cek, yang kedua catatan anekdot atau narasi, kemudian ketiga skala penilaian, dan yang terakhir memori atau ingatan. Kemudian jenis yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam guru dalam penilaian proyek, yaitu yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Kemudian yang kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Kemudian yang jenis ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu.
Jenis yang keempat yaitu penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau isai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mengsintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Kemudian jenis yang kelima yaitu penilaian kompetensi sikap. Nah, dalam penilaian kompetensi sikap ini, pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian dari teman sejawat oleh peserta didik, dan jurnal. Kemudian jenis yang keenam yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.